Oke, kita sekarang bakal ngebahas sebuah kisah ya, bisa dibilang tragedi digital modern lah. Tapi ini bukan soal peretasan super canggih atau malware tingkat negara kayak di film-film gitu. Bukan, ini tuh cerita tentang satu kebiasaan buruk, satu password yang ampun, konyol banget, dan gimana ceritanya seluruh kehidupan digital seseorang bisa hancur total hanya dalam satu malam. Kita mulai dari akhir cerita aja ya. Ini kalimat penyesalan dari tokoh utama kita, Raka. Satu kalimat ini udah ngerangkum semua tragedi yang bakal kita bongkar. Sebuah pengakuan yang, ya, udah telat banget, tentang sebuah kenyamanan yang ternyata mematikan. Semua ini berawal dari hal yang sepele banget, seperti biasa. Kamis sore, Raka cuma mau ngeprint tugas kuliah. Sebuah aktivitas rutin yang tanpa dia sadari sama sekali bakal jadi titik awal dari mimpi buruk digitalnya. Kenalan dulu, ini Raka, umur 19 tahun. Setelah 3 kali kena masalah keamanan siber, dia ngerasa udah jagoan lah. Udah lebih pintar, udah pasang antivirus, lebih waspada, ngerasa udah kayak ahli gitu. Ironisnya, justru perasaan aman inilah yang bikin dia lengah sama celah yang paling dasar banget. Dan inilah dia, kelemahan fatalnya, tersembunyi tapi jelas banget di depan mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan cuma buat satu akun ya, tapi buat semua akunnya. Satu kunci buat ngebuka seluruh istana digitalnya. Kunci yang ternyata pasaran banget. Nah, yang paling gila dari sini tuh apa? Kecepatannya. Coba deh lihat timeline ini. Jam 3:42, detik ke-7, Raka neken enter. Detik ke-8, boom! Cuma 1 detik kemudian, username sama passwordnya itu udah nyampe di server antah-berantah. Gila kan? Dia mungkin belum sempat ngambil kertas hasil perintannya, tapi datanya udah keburu dicolong. Dan puncaknya, dia lupa log out. Aduh. Jadi, keylogger ini apaan sih? Coba bayangin deh, ada mata-mata super kecil yang diam-diam tinggal di dalam keyboard. Dia nyatet semua yang kamu ketik, dari chat sama pacar sampai password M-Banking. Terus laporannya dikirim langsung ke penjahatnya. Kerjanya senyap, tanpa jejak, benar-benar nggak kelihatan. Oke, sekarang kita masuk babak kedua, malam hari. Waktu Raka udah ngerasa aman di kamarnya, tidur pulas, di belahan dunia lain, operasinya justru baru dimulai. Coba lihat pembantaian digital ini. Jam 10:18 malam, gerbang utamanya, Gmail, berhasil ditembus. Abis dari situ, ini bukan lagi peretasan, ini mah cuma kerjaan administrasi biasa. Tokopedia, Instagram, Gojek, semuanya jatuh berurutan kayak domino, cuma dalam hitungan menit. Ini benar-benar contoh efisiensi yang mengerikan. Terus di mana Raka pas semua ini kejadian? Dia tidur? Mungkin lagi mimpi indah? Sama sekali nggak tahu kalau seluruh identitas digitalnya lagi diobrak-abrik dan dijual sama orang nggak dikenal. Ironi yang, ya ampun, nyesek banget. Coba kita lihat skala kerusakannya pakai angka ya. 7. 7 pilar kehidupan digital Raka runtuh. E-commerce, media sosial, transportasi, perbankan. Semuanya ludes. Dan butuh berapa lama buat ngelakuin semua ini? Kurang dari setengah jam, 26 menit. Ini lebih cepat dari waktu nunggu pesanan makanan datang. Reputasi dan aset digital yang dibangun bertahun-tahun hancur cuma dalam 26 menit. Dan ini nih bagian yang paling cerdik sekaligus paling kejam dari serangan ini. Raka itu sama sekali nggak dapat notifikasi. Kosong, nol. Kenapa bisa gitu? Ya coba pikir semua notif peringatan kayak ada yang coba login atau password Anda baru diubah. Itu dikirimnya kemana? Ya ke Gmail dia lah, akun yang pertama kali direbut. Jadi ya dia nggak tahu apa-apa, benar-benar buta. Dan sekarang babak akhir dari drama ini. Pagi hari, pas matahari terbit dan Raka bangun dari tidurnya yang nyenyak, dia sama sekali belum sadar kalau dia bakal segera berhadapan sama kenyataan yang pahit banget. Jam 8:12, rutinitas pagi yang biasa. Cek Instagram. Tapi, pesan di layar itu jadi pertanda pertama. Password salah. Mungkin cuma salah ketik, gitu pikirnya. Tapi kemudian, rasa panik itu mulai ngegerogotin. Ternyata bukan cuma Instagram. Satu persatu, pintu-pintu digital kehidupannya ditutup di depan mukanya. Tokopedia, Shopee, Gojek, dan akhirnya Gmail, si kunci utama. Semuanya nolak dia. Cuma dalam semalam, dia resmi jadi orang asing di kehidupannya sendiri. Kisahnya emang tragis, tapi yang lebih penting kan pelajarannya. Yuk kita bedah, kenapa sih Raka yang udah ngerasa naik level bisa jatuh sejatuh-jatuhnya kayak gini?
Jadi ada 3 kesalahan fatal yang saling nyambung. Pertama, passwordnya itu sendiri udah kayak lelucon. Kedua, dia pakai lelucon itu buat semua akunnya. Dan ketiga, dia ngetik lelucon itu di komputer umum yang kena infeksi, terus ditinggal gitu aja. Ini mah resep sempurna buat bencana. Nah ini dia nih, biang keroknya, password reuse. Ini tuh kayak pakai satu kunci yang sama buat rumah, mobil, kantor, sama berangkas. Begitu maling dapat satu kunci itu, ya mereka nggak perlu susah-susah lagi ngebobol pintu lain, tinggal masuk aja. Gampang banget. Di sini kelihatan banget perbedaannya. Password Raka itu bisa dijebol kurang dari 1 detik pakai program komputer biasa. Sekarang bandingin sama password yang kuat dan unik. Komputer yang sama bakal butuh ratusan bahkan ribuan tahun buat nebaknya. Ini bedanya bukan lagi soal aman gak aman, tapi udah soal fisika. Dan kebiasaan buruk Raka ini dimanfaatin pakai teknik yang namanya credential stuffing. Gini cara kerjanya. Penyerang tuh nggak ngeretas setiap akun satu-satu. Mereka cuma ngambil username dan password yang udah bocor, terus nyuruh bot buat otomatis nyobain kombinasi itu di ratusan situs lain. Cepet, masif, dan efektif banget. Semua berkat orang-orang kayak Raka. Oke, cukup cerita horornya. Sekarang bagian paling penting. Gimana caranya biar kita nggak ngalamin nasib yang sama? Ini daftar hal-hal yang harusnya Raka lakuin dari dulu. Ini dia checklistnya. Pertama, pakai password manager biar gak usah pusing ngapalin puluhan password ribet. Kedua, biar manager itu yang bikinin password unik dan kuat buat tiap akun. Ketiga, dan ini paling krusial, aktifin 2FA atau autentikasi 2 faktor. Keempat, anggap semua komputer umum itu berbahaya. Dan kelima, coba dicek apakah datamu udah pernah bocor atau belum. Jadi 2FA itu apa? Anggap aja ini gembok kedua. Bahkan kalau malingnya berhasil dapat kunci password kamu, mereka tetap nggak bisa masuk. Karena butuh kode unik yang cuma dikirim ke HP kamu. Kalau aja Raka ngaktifin ini di Gmailnya, semua drama 26 menit itu nggak bakal pernah ada. Jadi setelah dengerin kisah tragisnya Raka, pertanyaannya sekarang balik ke kalian semua. Coba deh renungin sebentar, jujur sama diri sendiri. Apa kalian juga punya satu kunci untuk semua? Apa password kalian lebih mirip 123456 atau pingping_IPA 2024? Karena di dunia digital, pertahanan kita itu cuma sekuat password terlemah kita. Jangan sampai jadi Raka berikutnya.